Betul. Mas Ganjar, sebetulnya apa tema besar dari program gagasan Mas Ganjar dan tentu saja dengan cawapresnya Profesor Mahfud MD untuk pemilu 2024? Sebenarnya tema besarnya adalah bagaimana Indonesia bisa unggul dan ini dibangun dengan lebih cepat karena selama ini relatif infrastruktur sudah disiapkan, infrastruktur sudah disiapkan, maka kalau kita mau mencapai apa yang kita inginkan harus dengan gerak cepat. Untuk apa Indonesia unggul? Dan itu sumbernya atau yang harus menjadi prioritas nomor satu adalah SDM. SDM harus menjadi prioritas. Saya sebenarnya ada gambarnya sih, kalau boleh saya tampilkan. Saya punya gambarnya. Boleh saya ceritakan? Boleh ditampilkan nggak? Boleh ditampilkan gambarnya. Boleh. Saya minta waktu beberapa menit aja. Kita menyampaikan. Izin ya Mbak ya. Teman-teman, 2024 itu ada pemilu dan ini planetarium. Karena apa? Ada 3 negara besar mengadakan pemilu semuanya. Amerika ya, dan 339 juta, India 1,4 miliar, dan Indonesia kira-kira 278. Ini akan menjadi cerita dunia yang menarik. Lanjut. Nah, ini menyampaikan pada saya tadi apa yang menjadi prioritas sebenarnya kalau saya gambarkan singkat ini. Ini singkat banget. Kalau kita bicara pembangunan perkotaan sudah ada, kemudian sentra industri ada, tapi di sana juga ada desa. Ada desanya. Saya mengambil sirkular seperti ini. Kalau orang desa pergi ke kota, dia belajar, dia lulus, dia ada 2 pilihan. Tetap tinggal di kota atau kembali ke desa. Yang bagus adalah yang kedua, dia kembali ke desa. Kemarin saya ketemu dengan perempuan Papua yang kuliah di Undip, nggak bisa bayar sekolah, entah itu rezeki dia, tiba-tiba ada surat di meja saya, oke dia dibantu, dia terus pasca sarjana, dan saya perintahkan, kamu sekarang saya perintahkan, harus kembali ke tanah Papua. Dia kembali, dan menjadi aktivis di sana. Oh, saya suka. Maka dia kembali. Di sana dia bisa membangun daerah itu bisa tumbuh. Tapi pada sisi yang lain, ketika kemudian mereka sekolah, kurikulumnya mesti kita siapkan kurikulum siap kerja. Karena hari ini banyak orang yang gelisah. Apakah lapangan kerja bisa menyerap kami di anak-anak muda ini? Nah, kolaborasi antara periset dan industri, ini ada sentra industrinya, menjadi sesuatu yang penting hari ini. Maka pembangunannya didasarkan atas riset lokal sesuai dengan kebutuhan yang ada. Siapa yang kita libatkan? Orang kita sendiri. Nah, setelah mereka sekolah, mereka bisa lulus dan pasti kerja. Kita bisa buat lulus kok, satu desa, satu BLK untuk latihan kerja, sehingga siklus ini akan didapatkan oleh mereka. Aksesnya menjadi lebih mudah. Lanjut. Maka teman-teman, nah ini, ketika kita mau pemilu, seringkali orang ya ada tempat-tempat yang lebih skena gitu ya, lebih asik, mereka bisa ngobrol dan kemudian dia berbicara. Lanjut. Dari tempat-tempat ini banyak sekali orang akhirnya ngobrol. Tak kasih tahu teman-teman. Ketika kemarin terjadi polusi gila-gilaan, itu angkanya dari Kementerian Kesehatan itu 17,8 triliun tanggungan BPJS akibat polusi udara. Kalau kemudian kita melakukan transisi energi, ya, itu kira-kira kita harus pindah dari yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Kalau kita mau memperbaiki, mencegah, mengurangi kerusakan dan seterusnya, kita tetap menggunakan kondisi yang ada seperti hari ini, duit kita lebih gede. Tapi kalau kita geser ke sini, maka kita butuh 1.300 triliun dan kemudian kita buat skenario udara lebih baik dan akan menciptakan lagi-lagi lapangan kerja. Tapi yang dibutuhkan adalah lapangan kerja di sini. Skill setnya mesti ditingkatkan. Dan di lingkungan pangan, data scientist, mereka yang ahli tentang material. Ada sekolah material, ada yang sekolah lingkungan, ada yang nggak sekolah. Dulu di depan kayaknya nggak sekolah. Maksudnya sekarang nggak sekolah. Ya. Oke, lanjut. Dan itu bisa menyerap 3,7 juta kira-kira lapangan kerja kalau kemudian kita mengambil posisi itu. Dan inilah
potensi laut dari pangan hingga devisa. Tapi teman-teman ya, kita itu kalau mulai dari top 10 nilai ekspor hasil tangkapan, konsumsi ikan kita baru 14 gram. Padahal laut kita banyak. Tapi ketika telur mahal, daging mahal, kita tidak bisa switch saja. Yuk kita makan ikan, yuk ikannya lebih diolah dan lain sebagainya. Ya, Jepang 17 gram. Ya. Maka kalau kemudian kita bicara maritim, kita ini lapangan kerja luar biasa. Hanya anak-anak muda sekarang tinggal di desa, dia jualan desa wisata. Itulah sendiri, keren banget. Bahkan ada beberapa desa wisata itu pengunjungnya orang-orang bule. Kalau kemarin saya ketemu di Papua, di Raja Ampat, satu kampung kecil gitu. Saya kan, kampungnya indah, pantainya indah, pasirnya putih, isinya itu bule-bule dari Italia. Mereka di situ dan rata-rata minimum 3 hari. Bisa sampai 10 hari, jadi length of stay-nya ada cukup panjang. Tentu saja, dia nggak bisa belanja apa-apa. Maka homestay-nya itu ya butuh arsitek yang hebat, maka teman-teman bisa ke sana sebenarnya. Butuh marketer yang bagus, butuh event yang bisa dia create, butuh guide. Dan saya tanya sama kepala kampung itu murah, ada sih. Bagaimana orang bisa tahu di sini? Itu yang jual anak-anak muda dan dia jualan serombongan. Maka mereka datang itu sebenarnya kami tidak tahu. Nah, eventnya kemudian belum muncul. Artinya potensinya akan menjadi sesuatu yang sangat eksotik. Ini maritim. Lanjut. Maka teman-teman, kalau saya boleh cerita lagi, ya kita mendorong generasi inovator. Generasi inovator inilah yang penting karena rata-rata screen time Indonesia itu nomor 1 di dunia. Indonesia itu kira lebih 5,7 jam per hari. Jadi main gadget terus kemudian main gadget. Halo ya. Generasi menurun. Dan apa lagi? Oke, kameranya. Memang kita itu tinggi sekali. Maka kalau kita melihat dari sisi positifnya bahwa ini, maka sebenarnya inilah potensi kerja, potensi kreatif yang bisa muncul. Karena kalau kita lihat ini, saya mendorong, makanya hilirisasinya apa? Apakah hanya sumber daya alam, material, yang ada selama ini, itu dilaksanakan, silakan jalan terus, tapi kita mesti bergeser. Salah satunya adalah hilirisasi industri digital. Internet merata cepat murah, HP laptop murah, merek lokal nggak ada. Handphonenya merek lokal boleh diangkat. Handphone yang merek lokal boleh diangkat. Ada? Oh enggak, sekarang ngangkat tadi ya. Enggak ada. Padahal pasar kita besar sekali. Artinya, kalau kita bisa membuat sendiri, percaya nggak? Market itu menjadi begitu bagus. Ini kalau kita bicara ekonomi. Terus kemudian talenta Indonesia yang masuk supply chain dunia gede banget. Tinggal kemudian dari potensi ini perlu didorong ID. Saya sebut sebagai kedaulatan digital, melindungi intellectual property. Ini yang seringkali Mbak seniman ngomong nih, penulis buku marah karena dia ngeluarin bukunya besok dibaca. Pemain film sama Mbak, sama buat film lagi diputar masuk dunia digital, besok sudah ada. Ini problem serius pada intellectual property rights. Jadi IP-nya butuh perlindungan, transaksi dalam negerinya bisa menggunakan rupiah dan regulasi efek. Kalau ini terjadi potensinya 4.531 triliun dunia digital dan biasanya anak muda yang sangat gemar di dunia bisnis ini. Lanjut. Maka teman-teman, saya ingin dorong lagi. Nah, dalam perdebatan obrolan warung kopi, kalau itu warung mie, orang bicara. Nanti bagaimana kita berpolitik? Nanti bagaimana kita bersikap? Ada nggak teman-teman yang waktu mahasiswa sudah ikut partai politik angkatan? Kamu sudah? Umurmu berapa bro? Berdiri. Ini contoh bagus. Nomornya 18. Sudah masuk partai politik. Kamu lebih keren. Sudah ada. Ada lagi? Ada lagi? Oh, siapa ya? Nggak ada. Bro, namanya siapa? Fatul. Kamu cita-cita jadi apa? Iya. Businessman. Good. Kenapa masuk partai politik? Hah?
sama Anies, habisnya Anies. Oh. Oke, lebih suka dan oke. Ini contohnya. Prabowo. Suatu ketika banyak orang alergi dengan partai politik. Saya ngobrol dengan kawan-kawan muda mahasiswa, lalu saya ceritakan, saya pengen jadi gubernur, saya nggak. Pengen jadi bupati saya, pengen jadi businessman, pengen jadi pengambil keputusan, aku tadi bilang. Tapi ternyata teman-teman, nggak ada yang mau masuk partai politik. Pada seluruh kehidupan kita butuh keputusan partai politik. Lalu saya contohkan, ya saya kalau hari ini tidak dalam posisi ini, saya kira Mbak Buni nggak undang saya. Enggak dong, sebelumnya kan kita udah undang. Ya, kakak tuh Indonesia gubernur aku. Iya. Kalau kita tidak dalam jabatan ini nggak diundang. Maka saya berikan contoh. Saya bilang dari ideologi turun ke hati. Ternyata saya coba kumpulkan. Umur 24 tahun saya gabung partai politik. Xi Jinping itu 21 tahun. Obama 35 tahun. Xi Jinping mulai dari pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, dan akhirnya menjadi kongres. Ini maksudnya Mas Ganjar mau bilang bahwa semua harus lewat proses. Ya, Tidak bisa langsung dari wali kota kemudian menjadi cawapres. Ya, Memang ini provokatif ini, provokatif. No. Semua berproses. Maksud saya, ketika orang mau masuk, ada proses panjang yang mesti kita bikin. Terus saya tunjukkan, pernah menjadi DPR semuanya. Yang dua sudah jadi presiden. Ya. Saya mau cerita sebuah proses ini kadang-kadang berdarah-darah, sakit, ditempa, panas, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, sehingga dia kenyang. Ini saya contohkan saja. Pada saat kita berada pada posisi yang penting untuk bisa mengambil keputusan, kita akan bisa lakukan. Apa yang kita harapkan? Umpama tadi, keluarga miskin, saya cari satu keluarga miskin, satu sarjana, kamu sekolah. Biar pengentasan kemiskinannya sistematis. Mereka yang sekolahnya baik, biasanya pendapatannya lebih baik. Biasanya dia juga akan bisa menyelesaikan. Ya. Ini udah nggak ada kaitan kan, biar boleh nanya ya. Jadi Mas, tadi itu programnya yang semuanya disiapkan. Tadi yang saya tangkap hilirisasi jalan terus, tapi bukan sekedar hanya ditambah. Ya. Tapi Presiden Jokowi ini approval rate-nya lebih dari 80%. Jadi apa yang membuat program Mas Ganjar itu lebih baik daripada Presiden Jokowi? Saya tidak usah membandingkan, karena akan menilai apakah kemudian yang kita sampaikan itu benar atau tidak. Suatu ketika saya bertanya kepada masyarakat, apa problem hari ini yang muncul? Ada 3. Ini berdasarkan hasil polling. Pendapatan saya, Pak, salary. Yang kedua, lapangan kerja. Dan yang ketiga adalah KKN. Ini 3 terbesar dari yang ada. Maka kenapa kemudian saya bicara SDM menjadi prioritas pertama, agar nanti ketika kemudian investasi masuk, siapa tenaga kerjanya? Ya kita sendiri. Siapa yang ahli di situ? Ya kita sendiri. Siapa yang mengerjakan itu? Ya kita sendiri. Kalau belum bisa, kita kolaborasi. Jangan sampai kemudian muncul protes, kenapa yang kerja di sana tenaga kerja asing. Itu contohnya. Dan kita akan mendapatkan bonus demografi dalam waktu 13 tahun ke depan kalau kita sukses. Tapi kalau tidak, akan menjadi malapetaka. Maka saya tawarkan kemudian siklus yang tadi disampaikan. Nah, waktu kita wawancara, saya tanya, Mas Ganjar memimpin Jawa Tengah itu apa yang paling dibanggakan? Kisah suksesnya. Saya ingat Anda bicara soal bahwa staff-staff di Pemprov tidak ada yang terlibat dengan korupsi. Nah, karena hari-hari ini kita melihat bahwa pimpinan-pimpinan elit-elit negeri ini kena kasus korupsi, apa komitmen dari Mas Ganjar terhadap pemberantasan korupsi? Pertanyaan yang sama pernah dilemparkan oleh seorang wartawan kepada saya. Mas Ganjar, apa yang Anda banggakan selama 10 tahun menjadi gubernur? Nilai integritas dari ASN yang saya pimpin naik tinggi sekali. Korupsi bisa kita tekan. Karena itu baik, maka layanan pemerintahan bisa lebih mudah, murah, cepat. Itu kebanggaan saya yang sampai hari ini saya terima kasih sama kawan-kawan saya menjaga integritas itu. Ketika kemudian mereka mendapatkan gratifikasi, mereka dengan sangat enak
maaf, terima kasih, tidak perlu. Ya. Beda kemudian dengan orang yang malah mencari. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian kita bisa membuat keputusan untuk memberikan sekolah kepada keluarga miskin yang saya buatkan namanya SMK Jateng waktu itu, uji cobanya 3 sekolah, sekarang sudah 18. Mereka yang sekolah di situ dari keluarga miskin ternyata dalam waktu 3 tahun mereka bisa belajar, semua dibiayai dari Pemprov, dan kemudian mereka tahun keempat hampir 100% sekolah, kerja, membantu orang tuanya. Ini yang kemudian kita dorong. Jadi, nah ini salah satu contoh yang kemudian bisa kita tampilkan. Yang ketiga adalah inovasi dari kawan-kawan ketika kemudian kita dorong bahwa inovasi di setiap dinas itu penting. Maka kami punya bank inovasi. Itulah yang kemudian menjadi improvement dari setiap dinas untuk memberikan pelayanan ke publik. Antara lain itu. Oke. Pertanyaan berikutnya, next dulunya adalah game seru kita. Tapi pertanyaannya masih tentang korupsi. Jadi Mas Ganjar biar jelas aja nih. Ini Ketua KPK, Firly Bahuri sudah jadi tersangka. Wamenkumham sudah jadi tersangka. Tapi mereka masih ikut rapat dan belum dinonaktifkan. Kalau Mas Ganjar jadi presiden yang kayak gini, diperlakukan seperti apa? Sebenarnya aturan sudah jelas kok. Kalau menjadi tersangka, ketentuannya pejabat publik itu mundur. Mundur ya? Mundur. Tapi ini belum ada yang nyuruh mundur kan? Ya, kalau tadi saya mendengarkan atau membaca, melihat televisi, menunggu keputusan presiden. Karena dengan keputusan presiden, kemudian itu menjadi waktu untuk dia mundur. Dugaan saya presiden tidak akan lama lagi mengeluarkan itu. Oh, oke. Sekarang ada serius dan tapi keren, substansial. Ini break di tengah ada games karena ini milenial, ya. Jadi teman-teman sekalian, future leader di IDN Times itu rubrik quiz itu nomor 1 di antara semua media digital, ya. Ini beneran datanya. Nah, saya ingin mengajak Mas Ganjar untuk menjawab quiz ini, ya. Kuis ini ditujukan untuk menjawab dari jawaban kliknya Mas Ganjar. Mas Ganjar itu sebenarnya lebih ke sosok presiden yang mana? Bisa ke Mas Ganjar, bisa Anies, bisa juga ke Pak Prabowo. Kita mulai yuk. Pertanyaan pertama, apa makanan favorit? Saya? Nasi goreng. Nasi goreng. Oke. Iya. Next question, apakah suka berpikir makanan apa yang akan dimakan besok? Enggak. Enggak ya, jadi enggak sih, yang mana? Bebas. Ya, betul. Oh itu ya, oke. Next. Oh, ada jawaban tergantung keuangan ya? Itu dulu kan waktu saya masih sekolah. Nasi kucing ya. Ya, nasi kucing. Kalau kejebak macet di mobil, hal apa yang akan dilakukan? Jawabannya? Sorry. Kalau kamu kejebak apa? Kalau kejebak macet di mobil, hal apa yang akan dilakukan? Apa pilihannya? Oke, menunggu. Bukan maraton ya? Iya. Ada pilihan maraton ya? Kalau nggak ada acara yang menunggu. Menunggu ya? Tapi kalau ada acara naik ojek. Oh, naik ojek. Jadi pilihan mana nih? Keluar mobil dan naik ojek online? Anggap aja kita ada acara ya, keluar mobil naik ojek. Oke, pertanyaan berikutnya. Terakhir ya. Apa yang akan dilakukan untuk meraih tujuan? Pilihannya di bawah. Mencoba meraih lalu berhenti bila sudah nggak sanggup, berusaha keras dan pantang menyerah sampai terwujud, melakukan berbagai macam cara. Jebakan Batman ya. Oke. Pertama ya. Ya. Oke, kita lihat hasilnya. Oh, ini Sekali hasilnya lagi. ketika ada sebuah masalah, bagaimana responsnya Mas Ganjar? Ketika ada sebuah masalah, Selalu berpikir bagaimana positif. respon kamu? Satu, Tuh, berpikir kalau dua, positif, meminta pandangan, segera mencari beritahu. Belum. Terakhir, Segera mencari tahu sumber masalahnya. Ya. Oke, hasilnya. Oh, ya. belakangan katanya udah ada mulai komunikasi antara kedua paslon. Enggak. Itu
Itu benar. Karena gini, kebetulan Mas Anies, Cak Imin, saya, Pak Mahfud kan kagama semua. Oh iya. Jadi saya sebagai ketua umum kagama juga harus ayo yang pandemi UGM ini karena kita dipercaya rakyat, kita mesti membuat segala sesuatunya terpercaya kredibel itu sebenarnya. Oh oke. Jadi sebenarnya sudah ada alasan yang kemudian mempersatukan adalah sama-sama alumni kagama plus yang lainnya. Next games, ini adalah beneran nggak kita cek capres kita ini paham bener nggak sama Gen Z, ya kan? Ini adalah kamus Gen Z. Coba, ini apa kepanjangannya? Jangan harus. Aduh apa ya? Aku cuma sering dengerin anakku ngomong yolo. Siapa yang bisa jawab? Teriak kencang. Siapa yang bisa jawab? Oke, apa? Jawabannya ayo. Betul tahu. Jawabannya tahu? Tahu betul. Kita tampilin jawabannya. Ini ada 10 ya. You only know. Next question. Yang tahu-tahu aja. Tahu kalau itu aku. Apa? Yang tahu-tahu aja. Tahu kan ya? Bener kan? Jawabannya. Oke, ada yang mau jawab? Maju ke depan. Jawabin capres lo ini. Oke, jawabannya yang tahu-tahu aja. Oh bisa tadi, berarti udah 1 poinnya ya. Oke, next. Nah, Tapi udah ada mau jawab kasihan nggak ya, siapa? kasihan ya. Apa? Oke, lanjut. Jawabannya. Next. Betul. Yang sini nggak ada. Tuh. Sopo sih. Berdiri, Terus berdiri, nggak jatuh. Oke. Berdiri. Ya guys ya. Ini agak ini kayaknya Mas Ganjar ngapalin. Next. Ini masih Ya tahu dong. Allah. Tahu dong. Iya ya. Jatuh Ya, berat. Apa tuh? Tapi nggak tahu tahu. For your information. For your information. Oke. Betul ya? Ya. Dua. Iya, yang for your information. Oh, masa ini nggak tahu? Nggak tahu ini. Nggak tahu ya. Ada yang bisa jawab? Nggak tahu semua. Ini. Ini. Oke, bukan ini bukan jawabannya. Feel of ini kepo mas. Kepo. Next. Ini pasti tahu dong. Ini pasti tahu dong. Enggak, Mbak. Ini plat nomor teman saya. Namanya TB Hasanuddin. Oke, jawabannya. Oh, lebih ada. Oke, lanjut. Waduh. Ini apa di belakang mau jawab? Teriak kencang. Oh, ini Oke. Jawabannya. Oke, next. Nah, ini pasti bisa dong. Bisa dong. Oke, apa nih? Oke, be right back. Oke, ini udah terakhir. Betul kamu. Teriak. Enak juga. Oh, coba betul kan? Kenapa kan? Kenapa diangkat? Ini tuh yang terakhir ya? Oh, ini terakhir. Bisa dong. Gaya bisa. Kenapa begini tuh? Kalau ini saya kalah cerewet. Ini sebetulnya sesuai dari culture. Udah selesai? Oke, jadi tadi berapa yang bisa dijawab? Tapi belum tangan untuk semangatnya. Nah, sekarang saya mengundang satu dari kalian yang cepet-cepetan ya, cepet-cepetan. Mumpung orangnya bisa jawab langsung. Kalian ada nggak di sini yang merasa pernah dikecewakan oleh Mas Ganjar? Ayo, siapa? Aku. Dan kenapa kecewa? Biar langsung dijawab. Siapa yang mau jawab? Hah? Makanya pendukung semua nih, nggak ada yang kecewa ini. Hah? Kang Bimo, nggak merasa dikecewakan? Nggak terlalu kenal ya. Nggak ada. Oh ternyata nggak ada. Ya kan jadi berarti semuanya di sini merasa nggak dikecewakan. Jadi selamat Mas Ganjar lolos dari yang bagian itu. Monggo Binara.
ini kecurangan, potensi kecurangan. Gimana ya Mas? Saya punya survei sendiri, tapi saya menghormati survei orang lain juga. Jadi membaca data dan kondisi seperti ini, seperti 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, karena hampir 4 kali pilpres saya ikut terus. Saya ikut tim, saya menjadi tim suksesnya Mega Prabowo, Mega Hasim, Pak Jokowi JK, Pak Jokowi Yai Ma'ruf, saya ikut terus. Dan hari ini saya berkampanye untuk diri saya sendiri dan Pak Mahfud. Jadi saya membaca itu bagian dari polling memberitahukan sebuah peristiwa di beberapa tempat. Dan kami punya datanya, kami juga punya survei sendiri. Buat kami itu biasa saja, nggak apa-apa. Yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana bertemu dengan masyarakat dan kita berkomunikasi untuk menjelaskan. Karena pesannya lebih pada pesan edukasi. Sehingga ketika seseorang akan memilih itu betul-betul dia punya preferensi yang tidak sekedar kira-kira. Maka demokrasi substansinya akan bisa dilaksanakan. Jadi apapun surveinya buat kami sekarang ketemu saja terus dengan masyarakat, karena itu juga nanti akan meyakinkan apa yang akan menjadi pilihan masyarakat itu. Jadi apa-apa. Biasa aja. Oke, Mas, tadi pagi kami meluncurkan Indonesia Millennial Agency Report dan 3 top hal yang paling menjadi perhatian dari Gen-Z dan lainnya itu adalah 1, kesenjangan sosial, equality, kemudian mental health, dan kemudian social justice. Aku pengen tahu jawaban apa yang akan dilakukan Mas Ganjar untuk addressing 3 isu itu, mulai dari kesenjangan sosial dan equality yang diperparah selama pandemi. Iya, sebenarnya tindakan berikutnya adalah afirmasi. Ketika sudah ada sejak, kita tidak bisa menunggu dia ya secara natural, kemudian dia berkembang sendiri-sendiri sampai menentukan titik keseimbangannya. Maka butuh intervensi. Kalau kemudian daerah terlalu senjang dan kemudian dia tidak terlalu berdaya untuk bisa tampil, dia harus diintervensi. Apakah kalau individual itu sifatnya antroposentris gitu ya, ya dia bisa dilakukan pelatihan kan, diberikan kalau usaha akses permodalan kan, yang ketiga dibuatlah pendampingan kan, itu ketika kesenjangan terjadi, maka tindakan afirmasi itu bisa mendongkrak lebih cepat. Yang kedua tadi mental health, saya membahas ini 2 kali dan luar biasa, animo masyarakat dahsyat. Saya justru belajar dari anak muda yang dia dulu penyintas dan kemudian dia membuat satu platform dan kemudian diikuti oleh banyak orang. Dan ternyata menjadi penting, maka butuh fasilitas dari negara agar rumah sakit, kalau di sekolah itu guru bimbingan konseling ya, yang lebih banyak diberikan, karena pada era ini, pada zaman ini tekanan dari luar itu memang dahsyat. Maka ini fasilitas yang mesti diberikan. Tapi saya senang loh Mbak, pada saat kali kedua saya bicara soal mental health ini, saya kasih voucher. Apakah teman-teman mau saya kasih voucher? Mau? Oke, kalau gitu silakan bertanya. Dia bertanya pakai tulis gitu dan mendapatkan. Dan masih ada sisa 5, siapa mau? Mereka berebut. Apa artinya? Mereka mulai terbuka sebenarnya. Ini bukan tabu dan saya terus sehat secara mental. Dan orang tua harus tahu. Karena pengalaman salah seorang penyintas ini menyampaikan kepada saya, Pak, saya suka takut sendiri, suka tiba-tiba ada sesuatu yang datang, mengganggu pikiran saya. Tapi orang tua saya nggak tahu. Dikira saya ini ya nggak jelas. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya lari ke narkoba. Sampai pada titik tertentu, dia bisa bertemu dengan psikolog, ketemu psikiater, dan diberikan hasil tesnya, diberikan ke orang tuanya, shock orang tua. Dan ternyata itu terjadi pada banyak orang. Itulah ide brilian dia yang kemudian membuat platform. Sekarang kurang lebih followernya 4 juta. Saya respect betul sama anak muda ini, dan ini mencolek pemerintah bahwa, hei pemerintah, Anda hutang kepada masyarakat soal tersebut. Sebelum yang ketiga, karena ngomong mental health, ini saya jadi pengen tahu Pak Kartik nih. Ke Dek Alam Ganjar ya. Ini kan Gen Z ya. Gen Z atau udah masuk milenial ya? Ada Gen Z. Gen Z ya. 3 hal yang prinsip parenting yang Mas Ganjar berlakukan untuk Gen Z ini
dengan case tadinya adalah anak sendiri. Enggak sih, kalau saya lepaskan aja dia. Saya hanya bilang, kamu tidak boleh mengikuti pikiran-pikiran yang radikal. Maksudnya saya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Yang kedua, tidak narkoba. Ya. Dan ketika kamu bisa melakukan itu, kamu punya banyak pilihan-pilihan untuk kamu bisa menentukan sikap. Sehingga sebenarnya saya hanya membuat barrier kan, untuk kemudian dia bisa melakukan. Oh ya, satu lagi, hormatilah orang lain. Di luar itu, silakan. Kalau sama Ibu Atiko, kan lagi rame nih, bagaimana peran Ibu Negara dalam urusan cawe-cawe soal capres-cawapres ini ya. Kalau Mas Ganjar nanti jadi presiden, itu bagaimana memposisikan Ibu Negara? Apakah akan cawe-cawe juga? Istri saya setidaknya menjadi pendamping suami yang 4 periode di jabatan publik. Memang yang kedua legislatif, sehingga cawe-cawenya nggak terlalu banyak. Dan yang kedua ini di jabatan eksekutif sebagai istri gubernur. Ujiannya dari sana. Maka saya sampaikan sebagai satu nilai bersama, kalau urusan kantor itu adalah urusan suami. Kecuali ada sekian yang memang menjadi kewenangan sebagai seorang istri dari pejabat publik. Contoh, waktu saya jadi gubernur, dia akan membina PKK. Terus kemudian dia diminta menjadi ketua keluarga. Ya. Ketika kemudian dia bicara soal ini, saya menghormati dia. Tapi ketika kemudian saya menaruh jabatan-jabatan tertentu, dia tidak mau sentuh itu. Ada kejadiannya, Mbak. Ya, aku didatangi seseorang. Dia udah manggilnya yang ya? Ya. Manggilnya yang? Ya. Oh ya, yang, sorry. Ya. Aku didatangi seseorang, dia sudah kerja cukup lama, kayaknya perlu diperhatikan dia. Terus apa? Ya kalau dia minta, kalau bisa dipromosikan. Ya, ini adalah statement pertama dan terakhir. Oke. Nanti akan saya tes, akan saya cek, tapi selanjutnya tidak boleh lagi. Dan akhirnya dia tahu kan orang itu. Memang tidak mudah Pak menghadapi situasi seperti ini, maka ya mudah-mudahan 10 tahun dia sudah latihan, cukup bisa memberikan perspektif pada dia agar ada batas-batas yang tidak boleh dimasuki dalam jabatan publik. Baik. Antara Mas Ganjar sama Ibu Atiko, siapa yang lebih jago lari maraton sebetulnya? Jago? Lari maraton. Lari maraton. Lari? Maraton. Yang maraton? Ya, siapa yang lebih jago? Oh ya jago istri saya. Oh gitu ya? Ya terakhir dia baru minggu kemarin dari Borobudur maraton dan dia finish. Finish. Saya baru half maraton. Oh, okay. Baik, saya membuka 2 pertanyaan, kesempatan dari audiens untuk bertanya kepada calon presiden 2024 Ganjar Pranowo. Yang Mbak ini, monggo langsung dikasih. Tak kasih mic-nya karena agak lama ini. Maju boleh Mbak. Ya. Halo, saya Nurul Haidia dari ibukumangga.com. Nurul? Nurul Haidia. Oke, panggilannya Nurul. Ya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana Bapak berencana mendukung model pekerjaan fleksibel dan work-life balance yang umumnya diambil oleh Gen Z dan milenial? Terima kasih. Pekerja fleksibel. Good question. Jadi flexible working arrangement. Oh, oke. Sebetulnya lebih diminati oleh milenial dan Gen Z. Apakah Mas Ganjar mendukung? Itu sebagai sebuah pilihan kita dukung. Kita pernah belajar work from home, work from anywhere, karena teknologi. Ini pertanyaan bagus. Kamu setuju nggak ya? Oh kamu setuju? Kamu hebat loh. Nah, ini sekelas bahasa ya. Karena pada sisi yang lain kemarin dalam konteks gig ekonomi, di mana orang kemudian tidak diikat kontrak kerja, gitu ya. Itu ada ketakutan dulu. Pak Ganjar saya nggak mau kerja kayak gitu, saya kerjanya maunya pekerjaan tetap, kerja di ID-nya, dapat gaji tetap, berkarir, kira-kira begitu kantor. Maka sebenarnya itu soal opsional. Kamu mau ngambil jenis pekerjaan itu sehingga kamu bisa bekerja sendiri, atau kamu mau ambil yang tetap. Sebenarnya inilah kondisi real hari ini.
Yang harus disiapkan sebenarnya satu aja. Kalian mesti siap dengan perubahan. Kalian mesti siap untuk bekerja dengan cara apapun. Dan kita mesti mengatakan satu, saya siap menyelesaikan itu. Jadi, saya dukung. Oke, next question. Siapa yang mau bertanya? Oh, oke, udah pegang mic, nama, pertanyaan langsung. Kayaknya saya belum makan siang nih gitu aja. Lebih dekat lagi. Ya, kesini biar kelihatan. Ini mau direkam nih. Ya. Kapan lagi bisa nanya langsung ke Capres? Selamat siang sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Diolhab. Saya mahasiswa di jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Muhammad Sultan. Tadi kan Panggilannya siapa? Sultan, Mas. Sultan. Oh, Sultan. Oh, dari kecil udah Sultan. Dari kecil. Dari kecil. Oke, Sultan. Dari lahir. Oke, lanjut. Tadi Mas Ganjar sudah meng-highlight bahwasannya seorang yang sudah belajar itu akan pasti mendapatkan pekerjaan. Pertanyaannya, apakah seseorang dengan pendidikan yang bisa dibilang bukan dari sekolah yang populer atau unggulan atau bergengsi dapat mendapatkan lapangan pekerjaan yang sama dengan orang-orang yang menerima pendidikan berkelas tinggi, bergengsi dan mahal? Bisa. Kamu mau ambil contoh siapa? Di kabinet? Ya? Siapa? Di kabinet Bu Susi Pujiastuti. Bu Susi itu sekolahnya hanya sampai level SMA, tapi nggak lulus. Dan bukan berarti Bu Susi itu tidak pintar. Karena SMA-nya SMA 1 Jogja, SMA Teladan, saya tahu itu. Tapi karena dia memberontak pada saat itu, dia nggak lulus dan dia jadi menteri. Lalu dia kejar paket C ya, paket C dan dia lulus di situ. Artinya sekarang Sultan, kamu boleh sekolah dimanapun, tapi yang penting satu, kamu sendirilah yang harus mengembangkan seluruh bakat dan talent kamu. Dan sekarang gambar itu sudah terbuka di mana-mana. Dan kita sudah menemukan sangat banyak sekali, oh dia ternyata dari perguruan tinggi, mohon maaf, tidak terkenal. Oh ternyata dia dari sekolah yang orang bilang tidak harus S1 ya. Kami dari D3, dari sekolah vokasi. Dan itu ternyata bisa terjadi. Jadi siapapun sekolah dimanapun yang dibutuhkan adalah keseriusan dirimu sendiri dan kesempatan itu terbuka lebar di zaman global ini mulai hari ini. Oke, boleh satu lagi ya Mas? Boleh satu lagi ya? Mumpung. Lagi? Satu lagi. Oke, langsung yang sini. Oke, nama, satu pertanyaan. Saya lapar nih, belum makan. Oke. Oke, thank you Pak Ganjar buat waktunya dan IDN. Kali saya Zulga Pratama, biasa dipanggil Angga. Angga? Ya. Oke, Angga. Saya punya pertanyaan kaitan sama guideline yang tadi udah dijelaskan ya Pak. Kaitan sama kesehatan, satu desa, satu dokter. Padahal saat ini kita tahu sendiri perbandingan dokter di Indonesia 1:1000 dan kemarin sudah ada peraturan yang merubah bahwa kebetulan kakak saya sendiri sedang berjuang menjadi salah satu BDS. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, gimana sih nanti negara itu bakal mensupport bagaimana produksi dokter itu bisa mencakup setiap satu desa satu, dan yang kedua kaitan sama yang tadi hilirisasi, China berhasil dengan tax refund, apakah Indonesia akan berusaha mendorong eksportir lokal kecil untuk mendapatkan hal yang sama seperti di China? Terima kasih, monggo dijawab. Ini gagasan, masuk lagi gagasan. Kenapa kemudian kita mesti membuat satu desa, satu puskesmas minimal, satu pustu dan satu dokter? Karena layanan kesehatan kita masih dikomplain oleh rakyat, betul nggak sih? Betul nggak? Itu persoalan yang mesti diselesaikan. Maka pada tingkat prioritas, inilah yang harus menjadi cash program. Cash program. Kalau tidak, kita lewat. Malaysia ingin menjadi satu negara untuk melayani kesehatan, dia menyekolahkan lebih banyak anaknya ke seluruh dunia untuk pendidikan kedokteran.
maka mesti kita bikin akses itu dan jumlahnya lebih banyak agar bisa mengisi. Karena bro, yang penting ingat, kalau layanannya baik, semua mulai ibu mengandung bahkan sebelum menikah itu sudah dalam pemeriksaan. Kalau ibu hamil, kandungannya sehat, gizinya cukup, dan kemudian anak yang dilahirkan juga sehat, maka indikatornya satu, angka kematian ibu melahirkan ditekan. Dua, angka kematian balitanya tidak ada. Tiga, stunting bisa kita cegah. Maka inilah investasi SDM yang paling unggul untuk nanti dia mendapatkan, baru di atasnya pendidikan. Ingat ya, hal itu tidak terjadi nggak bisa. Tapi kan berat kalau kita bicara biasa-biasa saja, tidak akan terjadi situasi yang kemudian memperbaiki keadaan. Maka pakai infrastruktur yang lebih baik. Jadi yang kedua apa tadi? Tax refund. Tax refund sebenarnya kita kebijakannya banyak sekali. Apakah bisa kemarin di acara pameran stickers ya, saya beli ini produknya orang Indonesia, anak kita, anak muda, yang kerjasama sama orang Singapura. Dan produk ini katanya kemarin hanya dibuat di pameran itu 700 sehari sold out, sehari. Artinya animo pasar itu bagusnya minta ampun. Apakah kemudian yang seperti ini bisa mendapatkan sebenarnya insentif ya, untuk bisa ekspor? Jawabannya super bisa, sangat bisa sekali. Jadi ketika kita melihat potensi lokalnya bagus, kenapa kemudian itu tidak dikawal? Maka lihat Korea, dia bicara industri kreatifnya K-pop, insentifnya banyak, makanya banyak, terus kemudian tablet, tidak terus banyak-banyak, tapi yang itu konsentrasi penuh. Nah, industri kreatif kita salah satunya tadi produk-produk dari UMKM katakan itu bisa. Saya sudah ekspor ke Ares, ke Belgia, terus kemudian ke Osaka, itu semuanya produk UMKM. Jadi bisa. Tadi belum yang social justice. Jadi kan tadi inequality, mental health, yang social justice apa program gagasan dari Mas Ganjar? Sebenarnya pendidikan juga social justice. Perlindungan kesehatan termasuk lansia juga social justice. Sarana kesehatan di setiap desa yang lebih dekat juga social justice sebenarnya. Jadi cukup banyak yang bisa kita kerjakan dari aktivitas atau keputusan pemerintah untuk memberikan jaminan keadilan sosial. Cukup banyak, termasuk HAM tentu saja. Komplain. Termasuk HAM. Saya mau nanya dua pertanyaan terakhir. Apa program Mas Ganjar untuk transisi energi? Transisi energi boleh dong? Tadi sudah saya jelaskan sih Mbak. Boleh yang selain transisi energi. Jadi sebenarnya transisi energi. Apa bedanya sama programnya Pak Jokowi sekarang? Kenapa? Apa bedanya dengan programnya Pak Jokowi sekarang? Ini jadi model capaiannya kita bikin modelnya. Sumbernya ada air, ada geothermal, ada matahari, ada angin. Kita buat skenario. Sudah ada skenario-nya. Maka tadi saya jelaskan dari kiri ke kanan. Tapi kita tambah potensi lapangan kerjanya. Karena apa? Setiap kali transisi itu kita lakukan harus menciptakan gap untuk apa? Untuk lapangan pekerjaan. Kenapa Pak Ganjar ngomongnya ekonomi dan lapangan kerja? Karena itu yang dibutuhkan. Maka kalau kita pindah ke sini, Mbak, skill set-nya kita siapkan. Sehingga inilah nilai tambah yang bisa dilakukan dan kita itu kurang lebih 3,7 juta. Dan 3,7 juta itulah kita cari orangnya ada di mana. Maka sekolah vokasi. Maka kalau ini transisi ke sana, mau geothermal saya butuh ahli 1, 2, 3. Sekolahnya ini kurikulumnya dibuat. Maka itu akan menjadi keputusan yang fokus. Karena yang mengadakan adalah IDN Times, pertanyaan terakhir adalah apa komitmen dari Capres Ganjar Pranowo terhadap kemerdekaan berekspresi dan kemerdekaan pers? Silakan Anda berbicara apapun secara bebas. Yang saya ingatkan adalah ada kewajiban asasi di antara hak asasi, dan selebihnya ya sebagai pemimpin kalau dikritik jangan baperan. Jangan baperan. Oke, itu tadi adalah sesi dengan calon presiden Ganjar Pranowo. Kita sudah sampai di ujung.
Para agent, sampaikan pesan teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya. Oke, silakan. Pak, acara hari ini Pak, tadi ketemu milenial, apa aja Pak pesan-pesannya Pak? Bagus sekali acara dari IDN Times, kita bicara dengan anak-anak muda dan berbicara persoalannya. Dan mereka sangat tertarik dengan isu mental health, mereka tertarik dengan isu lapangan kerja, mereka tertarik dengan isu kesetaraan gender, mereka tertarik dengan isu HAM gitu ya. Kami sangat senang bisa menyampaikan beberapa program yang Ganjar Mahfud berikan, dan ternyata mereka cukup antusias untuk merespon itu. Mudah-mudahan ini bagian dari sosialisasi yang bisa menjadi faktor determinan untuk mereka bisa menentukan nantinya. Ada kata-kata baru dan definisi baru dari Gen Z dan juga milenial nih Pak. Bapak kalau dari pasangan Ganjar Mahfud ini cukup kaget atau tanggapannya seperti apa Pak merespon fenomena ini Pak? Tidak, biasa saja sebenarnya. Itulah perkembangan zaman yang mesti diikuti, maka pemimpin harus mendengarkan yang di bawah. Yang di bawah itu siapa ya? Rakyat. Yang di bawah itu adalah generasi pada setiap zamannya. Dan mereka menghadapi situasi yang memang tidak mudah. Mari kita dengarkan saja apa yang ada di mereka. Dan ternyata mereka butuh perhatian itu. Tadi, Pak Ganjar tolong dong Pak, buatin tenaga kerja yang skill, betul-betul skill labor, agar ketika mereka keluar negeri, mereka juga menjadi yang tenaga kerja yang diperhitungkan. Oh, ini anak muda loh, keren menurut saya gitu. Ya, oke. Mau tanya kata-katanya buat Gen Z dan milenial Pak. Kata-katanya buat Gen Z dan milenial. Kamu harus terlibat. Tadi Pak, Oke ya. Kampanye, apa yang akan direncanakan Pak Ganjar dan juga apa yang diintensifkan kepada relawan dan juga masyarakat? Ya, menghadapi kampanye, mari kita jaga situasi yang damai. Mari kita ikuti aturan sehingga betul-betul jurdil bisa dilaksanakan. Maka masing-masing saya kira perlu berkomunikasi karena ini cerita 5 tahunan ya, yang kadang-kadang menegangkan, kadang-kadang seru. Nggak taunya besok bersahabat lagi. Maka sebenarnya proses yang biasa saja, kita butuh dewasa untuk pada tingkat itu. Kita saling menjaga perasaan. Rencananya nanti gimana Pak kampanye? Ya, kampanye seperti jadwal yang sudah ada. Mungkin saya akan mulai dari timur. Ganjar Ya. Pak Ganjar ini ada daftar afiliasi pegawai SD negeri di Kabupaten Sukoharjo. Itu ada daftar afiliasi capres ini semuanya Pak Ganjar. Nah, tanggapannya Pak? Apa itu daftar apa itu? Daftar afiliasi pegawai yang terafiliasi mendukung siapa nanti? Mendukung saya boleh, tapi dipaksa tidak boleh. Tidak boleh dipaksa. Kalau itu ada yang memaksa, keliru itu. Kalau mendukung kan semua boleh. Tapi kalau dari pihak kita, apakah ada orang yang... Saya malah tidak tahu itu. Maksudnya apa gitu. Kalau dia mendukung, masa mau mendukung, saya dukung ya Pak ya, saya catat ya gitu ya. Kalau itu sebab pemaksaan tidak boleh. Ya, karena harus jurdil. Di Boyolali ada ASN yang diminta pungli gitu untuk arahan dukungan ke Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Ada konfirmasi? Iya. Oh, laporkan penegak hukum. Segera laporkan. Jadi hal-hal yang negatif seperti itu laporkan kalau itu melanggar undang-undang pemilu kepada Bawaslu, tapi kalau sudah sampai ke levelnya pungli ke penegak hukum. Jadi fair semuanya. Ya. Ini ada arahan dari partai untuk mengarahkan masa. Oh tidak, kok dari partai sih? Emangnya ASN partai? Kan bukan tuh. Bukan. Enggak, kita nggak ngarang-ngarain gitu. Kita mesti mengedukasi agar semuanya proses pemilunya sehat ya. Oke, makasih. Sana ya. Makasih ya semua ya. hati-hati ya Mas. Iya abang-abang. Para agent, sampaikan pesan teman terpercaya.
di sini. Media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Menjadi semangat kami. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita aktual hingga komedi. Tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari. Menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Terima kasih Kompas TV. 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 Telah menjadi Teman terpercaya Bagi kami, Kompas TV, independen, terpercaya. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih, penting banget ya. Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Para agen, sampaikan pesan teman terpercaya.
Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini, Temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik, Menjadi semangat kami. ada kami di sini. Media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini di hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Terima kasih Kompas TV. 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 Telah menjadi teman terpercaya Bagi kami, Kompas TV, independen, terpercaya.